dan mereka juga join ke sini Saya ya. kaget Pak waktu kenalnya tuh disapa Pak. Iya Pak. Iya itu waktu sama tim itu Pak. Bukan waktu M1 ya bukan. Jadi waktu ke Malaysia. Profesor gitu ya. Enggak, belum ada title-nya Pak. KB. KB ya kayak gitu. Keren. Saya kaget Pak, seneng. Tuh Ranger Mas kesana Pak, wah laku ini. Saya mau terima kasih. Kenapa? Sama Mas Rezi. Mas Rezi. Dari One Esports. Dia screenshot, dia tag. Itu Ica ya? Ah iya. Ikan Ica Dio ya? lagi ngaca Alavi buat yang baca. Ciwinda. Ciwing. Rea. Moka. Jalan-jalan. Apa? Kalian off down. Cakep. Ayo. Oh ngajak. Ya udah ke in game Ya, gitu ya. maksudnya kayak gitu. ngajak. Oke. Oke. Ini dia Grand Final MSC 2022. Di mana akan diwakilkan dan dipandu oleh Kalong Gamas. Ranger Master mendapatkan Retributionis House Point. Gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang pimpin. Nomor Flaker dan first blood seperti ini akan ditangan oleh tim RSGPH. Sabar dulu, tahan dulu. Ada first blood yang diambil oleh RSGPH. Tapi masih banyak kesempatan untuk membalas dari sisi yang berbeda. Oke. Tugas Romer seperti biasa mencoba untuk mengamankan source skill terutama untuk Retribution. Otomatis Albertnya bakal dapat free banget. Dan kalau misalkan lihat dari tadi ya, Albert itu kayaknya bakal ngamanin untuk 6 detik yang cooldown Retribution deh. Ya, Itu langsung 29 tadi. Tenang aja, oke. Tenang aja, nanti kita bakal langsung kita Aman. lihat, kita bakal bedah tentunya. Tapi light akan ditutup portal 1/24 jam. Skylar, melakukan poking damage kan itu ada hal yang penting. Kenapa? Bang, kenapa penting? Kan belum punya damage dan gak mungkin bisa dapetin poin kill. Tapi ketika poking damage yang banyak terlalu masuk terhadap light, even itu light pulang atau light akan memaksakan team fight. Tapi di depan sana apa? Have a spin, Aqua still survive kali ini mengalir seperti air. Berhasil mengendalikan seorang Albert tarik nomor heavy spin untuk team fight menuju ke arah Tarkov. Gara-gara kemarin aku ngeliat Cloud dengan kita tahu Ember Support, ya Average. Aku jadi tiba-tiba kepikiran, Clean kalau pakai Average gimana ya? Aduh, ini Demon Kite-nya udah bergerak ke bagian atas, tapi ada satu flicker, Prof. Ya. Satu flicker harus digunakan oleh R7 guna untuk menyelamatkan pula ke arah dirinya. Tapi Finn membantu Clay untuk bisa langsung mencapai ke arah level 4 karena turtle-nya udah siap untuk langsung dicolek-colek. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Albert bakal coba melakukan counter. Demon Kite berada di depan sana. Albert masih belum memiliki heavy speed. Clay lagi buat manipulation, tapi Demon Kite sangat kelemahan momentum mundur dan bakal dibuka. Peter Passion Retri menjadi South Point Albert. Tidak minus satu Retri kali ini seperti yang dibicarakan di dalam kertas. Bahkan Demon Kite tumbang. Pertukaran yang tidak adil untuk tim RSGPH diuntungkan oleh tim Marakia Ocean. Oke, ada sebuah keuntungan tapi di bagian bawah, di bottom lane ada Nigger Passion langsung dikeluarkan. Tapi Light bergerak perlahan namun pasti akankah Skylar paham ataupun tahu kehadiran dari pergerakan yang dimiliki oleh Light. Lompat ke bagian depan Tyler Revenge-nya untungnya masih bisa mundur ke bagian belakang, sedikit lagi yang tersisa. Dan Barir pun masih gagal untuk membuat Light langsung terhujam terhempas di area tersebut. Belum memiliki damage yang cukup maksimal untuk bisa menumbangkan Meanwhile R7 di arah top lane sepertinya agak sedikit struggle. Walaupun dia memenangkan dari segi levelnya. Dan buat kalian semua yang lagi nonton, deg-degan, kalian harus beli minuman biar relax dengan promo Crayfood 20.000 dan MSC Extreme kode promonya. Abis strike dikeluarkan, menuju ke arah depan, R7 fokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu Pak Pul. Yap, itu dia. R7 masih berada di XP lane yang dia miliki. Clean pun tetap berada di bagian bawah. White beserta dengan aku ada Void Crystal, Finn-nya, Power of Nether harus dilepaskan terlebih dahulu. Dari minimap 3 player masih berada di area river dan belum ada pergerakan pasti. Pergerakan yang akan langsung dilakukan yang begitu agresif. Namun sekarang ada lagi Mystic Veil langsung dikeluarkan dan belum ada efek apapun, bro. Nah kalau kita ngomongin soal setup mungkin akan lebih menuju kepada top lane. Dan ini harus benar-benar di-secure sama R7. Dia udah menang level, dia udah menang untuk bagaimana caranya dia nge-clear wave dengan cepat. Tapi untuk sekarang gaining powernya mungkin harus lebih dioptimalkan. Karena 30 detik lagi turtle setup di arah top lane akan muncul. Dan ini dengan Clay yang lagi dan lagi punya reward manipulation. Tidak ada yang bisa nge-cancel kecuali ini pergerakan dari Nuts apalagi dengan pasif dari Esmeralda ini sendiri. Sebenarnya Nuts juga nggak nutup, tapi Light. Nuts nggak bakal nutup, cuma Nuts akan menumbangkan Clay. Akan menumbangkan Clay. Dipaksa lebih tepat. Bakal dipaksa tutup sendiri. Benar. Warungnya bakal dipaksa Apalagi kalau tutup misalkan sendiri. nanti udah jadi Oracle ya. Iya, benar banget. Tapi kita lihat kali ini Profesor Wih, KW pick off. di mana ada satu buah pick off Light yang bahkan penentu
satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim RSGPH yang bakal ditumbangin. Nah, it's coming. Dan udah ada satu buah Phantom Execution, tandanya Demon Knight harusnya itu bakal ngelepas, bakal ada invasi untuk mundur. Karena dengan slow skill yang dia dikeluarkan, dia nggak bakal bisa compete untuk head to head untuk di garis depan di sini Profesor dan juga Papu. Oke, Emannya tadi udah sampai juga loh karena River di area mid juga harus mundur kembali, tapi di belakangnya ada 1, 2, 3, 4 player. Akankah Eman langsung bertemu dengan Ajal di mana sekarang reload manipulation di mana Wesker dikeluarkan pula tapi dijepit dengan 1 heavy spin. Aksi penculikan yang sukses, mission complete. Iya, itu pick off yang manis banget, apalagi dengan 4 hero bergerak bersamaan setelah turtle setup ini benar-benar winning condition dari RRQ Hoshi banget. Mereka tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk teman-teman RSGPH mendapatkan farmingannya. Walaupun dari clear wave minion yang benar-benar secure di bottom lane, tapi dengan pick off tersebut jadinya untuk sekarang Eman bakal kehilangan waktu untuk farming dan mau tidak mau Demon Knight harus memakan laning phase yang sebenarnya dimiliki oleh Eman. Ya saya aku bilang 45-55 Profesor, bukan tanpa alasan karena ini memang agak sedikit struggle untuk seorang Lancelot itu sendiri. Walaupun dengan posisi punya power di early game, tapi lihat bahkan dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang kalau rotasi, Eman pun hampir harus datang. Ini jujur ya, ini bukan hero nyamannya Light. Kufra. Karena aku pernah sempat bilang RSGPH itu less hero pool, more hero power. Jadi hero powernya dia tuh yang lebih bener-bener kayak apa ya, expert lah. Tapi kalau maksimum lah. Iya, kalau Oke, hero misalnya- poolnya mereka nggak selalu RRQ. Oke. Itu poin plusnya untuk tim dan Ejalit. Oh, Tyrus dikeluarkan creeping down. Dan bakal coba di follow begitu saja. Bakal coba ditumbangi pertukaran yang sangat adil. Sangat menguntungkan tim RRQ Hoshi. Lihat, Clay menghabiskan semua tapi Albert headbutt-nya sayang sekali. Aqua tidak berhasil bisa di pick off. Tapi Aqua menutup dengan satu buah. Oh my God. Satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata. Ya ini benar-benar tadi bukan mode slide lagi. Tap, langsung reload manipulation-nya kelar, langsung bat-trick-nya nggak kuat menahan damage yang dikeluarkan, tapi seperti ya Demon Knight dan juga Nas bekerja sama. Phantom Execution, R7 berjuang seorang diri, tapi damage-nya udah mulai masuk. Plastik lagi tersisa, mau pergi kemana kau Demon Knight? Nggak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada di situ, tapi ternyata untuk kali ini harus menghilang pula untuk R7-nya. Oke, tapi sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangin, tapi ternyata masih ada satu buah chase karena belakangnya Demon Knight. Dan bahkan Pippin memilih untuk melakukan clear minion dan Albert again and again bakal coba untuk mendapatkan retribution dengan cukup baik. Di sisi lain, Kamehameha yang dikeluarkan oleh seorang Aqua. Downline yang masih aku bisa bilang ini kurang sakit, tapi bahkan menimbulkan hasil yang maksimal, Papu. Yap, beda dari Clay. Sementara itu di area mid masih cukup santai, ada Ice Queen One sekarang yang dia miliki. Efek slow-nya pasti akan lebih optimal lagi. Masih tetap berada di area mid dengan point kristal yang dia punya. Di bagian belakang headbutt, body slam, Albertnya tetap melakukan farmingan guna untuk nge-push lagi ke arah gold yang dia miliki. Ini udah sempat aku bahas juga bagaimana Albert dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya. Kita melihat bagaimana pas awal-awal mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi Transisi. ya. Iya, transisi. Pas kemarin di SEA Games udah kelihatan ada potensi dan ternyata untuk sekarang trigger disiplinnya lebih rapi. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane, tapi nggak connect ke arah aku, Dia mundur. nggak mau dia. Lebih menyimpan lagi, lebih mengefektifkan apalagi yang dia miliki. Sementara di bagian tengah, hey, ada flicker dan juga wild card, tapi belum terlalu on point. Oke, kali ini di sisi lain bahkan Light melihat dengan jelas untungnya. Di sana tadi Light nggak menginisiasi loh, bro. Itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Iya, karena timing banget kan. Betul, timing banget. Light di sana. 4 player dari RSGPH sudah ngeliat gak ada wild charge, gak ada flicker dari Pin. Minimal 1. Kalau nggak Clay nggak tumbang ya Pin. Pin pasti bakal bisa tumbang. Apalagi Clay bawanya Purify ya. Yes, otomatis. itu. Dia hanya bisa mengandalkan Void Blast, Moving speed. moving speed tambahan dari skillnya. Alright, downing Light again. Kamehameha untuk player minion di arah top lane. Light sudah mengikir ke arah depan. Tapi lihat Skylar berhasil coba untuk menumbangkan sebuah turret di arah top lane. Meanwhile di bottom lane membuat para pemain dari tim RRGPH kewalahan ketika R7 menggerogoti turretan. Ini dia Profesor. Ya itu dia. Cooldown itu untuk retribution 6 detik persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga, berbeda dengan Demon Knight yang dia mengoptimalkan ke arah attack speed. Jadi buat sekarang kalau misalkan ngadu kontes retribution, Albert kayaknya bakal lebih pede, apalagi dengan level yang dia lebih unggul, 1 poin level di sini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia Grok Akai yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya yang itu bisa langsung mengincar ke arah backline.
Yes, dan bahkan kalau di sisi sebelah kanan kita lihat Nuts, dia bahkan kali ini dengan moving speed dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Yes, dan bahkan emblem dari Eman ini akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya, dia dengan penetration dan moving speed bersama dengan Clay. Sama-sama ingin memantapkan diri, sama-sama ingin memberikan penetration yang sakit dan bahkan lihat Mystic Field tuh bakal di follow up, tapi Eman untungnya nggak berhasil mendapatkan cara di depan sana. Light is coming, langsung coba di pocket damage, Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite coba untuk memukul mundur, tapi lihat flicker ke arah belakang, berhasil diselamatkan, tapi Albert lihat Wesker yang on point, real manipulation, Pipin dan lihat portal 1 kali 24 jam, nggak boleh pulang harap lapor, berhasil mendapatkan couple kill from Skylar. Albert still survive, Demon Kite bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya durability yang lebih kuat dari seorang Albert Papapulung. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah quantity untuk RSGPX-nya. Mereka kalah jumlah. Lord mau nggak mau harus diikhlaskan menjadi milik dari Araki Hoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya, perbandingan Retribution di sini penting banget, apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang menutup jalannya. Itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan reward manipulation, habis itu di luar garis dari reward manipulation yang langsung ditutup dengan Finn yang udah punya barir. Apalagi di sini udah punya antivirus. Jadi mau pakai Wesker kayak mau pakai Renner gak bakal tembus buat waktu dekat. Oh, Pipin harus lebih sabar. Lihat udah punya antivirus. Tenang aja aman. Bertahan gak masalah, apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk Nuts-nya juga di sini akan connect untuk life drain. Oke, at least tidak one shot ya. Dan lihat dari top lane sana, Demon Kite bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1 kali 24 jam. Solo kill ke top lane. R7 Bang otot menunjukkan kekuatan ototnya. Menumbangkan Demon Kite. Bahkan Light di arah belakang. Bakal coba untuk ditutup. Dan Mystic Field dibuka Papelung. Yap, ini dia 4 player lagi harus menahan bagaimana lajunya tekanan yang diberikan oleh pemain dari Araki Hoshi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung arah satu best turret yang ada di area mid. Lompat ke bagian depan paling star muda, tapi untuk kali ini Narsha tertangkap basah, dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa 3 player yang ada dari RSGPX. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Tapi lihat R7 di arah top lane memaksakan satu buah turret yang mahal. Dengan Lord yang pertama, ini mahal banget Pak Pulu. Ini gimana ya? Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini lot pertama tuh udah sangat-sangat seperti apa yang dibilang dengan Oji barusan, untungnya luar biasa. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh, tapi untuk sekarang dengan lot yang pertama, lot yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat, tembus udah 1. Ya, ini keuntungan banget, apalagi dengan gold leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord, ini RSGPH bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch bagaimana Araki Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorial yang lebih unggul, mereka agak bisa bilang agak sulit untuk apa ya, melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang counter initiate-nya udah perfect banget dilakukan sama Araki Hoshi. Mereka nungguin Nuts yang ngeluarin Falling Star Moon. Ketika udah nggak ada source skill, otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off-nya tadi lihat deh, Albertnya bener-bener nungguin di mana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit di all in, udah dia nggak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu, culik satu, habis itu mundur lagi, cari objektif, habis itu pulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapi dipertontonkan oleh Araki Hoshi. Oke, tapi tak mengapa ya, aku melihat dari RSGPH ini, mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RRQ. Dan mereka ini sebenarnya nggak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn, kalau kalian sadar. Iya. Mereka mengincar Finn. Karena mereka sadar, oke, Finn memang keras, Finn memang romernya, emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya, kecuali kalau nanti misalkan Finn-nya tadi kan ada dasar klop ya kan, udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat bagi arah Siege untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa, tapi butuh waktu. Belum, that's why mereka ngincar. That's why mereka ngincar Pipin belum. Dan terjadi. Yes, ya, ini baru beda. Ini baru beda karena di posisi seperti ini sekarang RSGPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flanking yang nggak ada, apalagi dengan Clay, glowing one di early game seperti ini, Necklace of Durance, ini akan mematikan sekali pergerakan dari Nuts dan juga dari Aquanya yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari Spin One, ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik, efek slow-nya akan berlipat ganda otomatis. Alright, tebakan Albert kali ini dengan udah
item yang hampir full dan di arah satu lagi itu sebenarnya Bisa Black Armor, bisa Dominance Ice. aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Black Armor ya. Ya, atau Toilet Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan bahkan kalau nilai kami telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Knight dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim RGPH. Mereka ada satu Lord masuk ke arah top lane. Phantom Execution telah dikeluarkan. Phantom Execution-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lordnya bakal coba untuk mengamukkan tapi tidak. Memilih untuk mundur dari Skylar jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim RGPH untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya Bang. Iya, ini jauh banget sekali di bagian belakang. Dan sekarang Reload langsung dikeluarkan begitu ya. Donning Light-nya kena karena beberapa pemain yang lawan Kyoshi. Tapi Nats masih berjuang seorang diri menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha ada Renner Apati kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari RGPH? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor Kabik, kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyaknya pemain RRQ Hoshi, yang kenapa bisa? Kenapa backliner? Selalu. Bahkan kalau Skylar kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan dari segitu banyaknya orang. Kenapa Itu belum ya? yang belakang ya. Ini belum tidurnya kan habis kan? Iya. Habis kan belum tidurnya. Kan nggak bisa tidurnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan, ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi bukan Reward Manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connect-nya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat RRQ Hoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel, jadi nggak ada yang benar-benar ke pick off. Oke. Jadi mau nggak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya pelan-pelan aja. Yang penting, Bahu-membahu. yang penting benar-benar selamat. Ya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, para pemain dari tim RGPH mereka dalam kondisi yang sangat-sangat, kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure. Tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari Apa itu? mereka bisa menang RRQ sampai menit 15 dengan 8.000 gold difference. Itu yang harus digarisbawahi Profesor. Iya, dan bahkan 8.000 gold difference. bisa dibilang nggak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau nggak mau mereka harus benar-benar main apa ya, main front to back, main yang kayak tadi, nuts-nya dulu yang diambil, atau light-nya dulu yang diambil, abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka, apalagi dengan perbedaan gold kayak gini, ini oke banget buat nabrak. Oh, Skylar udah fleksibel dengan adanya satu buah damage dan bahkan kritikalnya tapi dibuka conceal. Ini yang berbahaya dari tim RGPS. Sempat kemarin, aku lupa entah tim RRQ atau apa yang kena sandwich dari belakang. Tapi Albert yang ngebuka bus. Lain depan sana damage dari seorang Eman terlalu sakit tapi bahkan Pipin. Dia tidak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka. Tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPS untuk mundur. Ketika Falling Star Moon nuts ke arah belakang, itu tim mereka nggak bakal maju karena kalau even di posisi yang kalah, Nuts Falling Star Moon ke depan, itu timnya bakal follow up tau, Be. Iya. Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling kalau misalkan RRQ. Gambling banget. Itu kan kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih yang akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spin-nya mengacak-acak dari segi formasi. Tapi dengan satu Mystic Valve itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari arah Yoshi. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi itu perfect banget menurut aku. Jadi nggak ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke, dengan 8.000 dan bahkan 9.000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan dua level. Di depan, Albert standby on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan satu buat terdapat kadal nilai. Real World Manipulation, one touch. Eman flicker ke arah belakang. Masih bisa selamat tapi lihat slide. Immortality yang pecah. Skylar bakal coba kita oleh seorang Nat. Ada satu portal kali 24 jam yang tidak berhasil menyelamatkan siapapun tapi di depan sana. Seorang Deden from Bogor. Fokus ke arah pace-nya. Ternyata masih bisa ditandai bahkan R7 Immortality-nya pecah. Winter Dungeon gak save the day. RRQ Hoshi kehilangan dua player di menit 18 bukan hal yang baik. Dan bagaimana pemain dari tim RGPH. Mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang Light. Wah, ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RSG loh. Walaupun untuk sekarang RRQ Hoshi di saat mereka memaksa masuk 5 playernya plus 1 Lord, malah 2 player loh Prof. Itu Arsenal udah sampai belakang loh. Iya.
ada yang sadar nggak? Arsenal kena di samping turret. belakang, Makanya kena turret. udah kena turret, Immortal pun hitungannya kayak nggak menutup. Dan ini cara N yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight. Gara-gara apa? Gara-gara Skylar-nya bener-bener di-engage duluan sama Demon Knight. Bagaimana cara dia melakukan counter dan bahkan mengancam dari sosok Nuts-nya. Sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang. Dan lihat di arah belakangnya, ada minion yang tersisa. Tapi balik lagi, R7 itu hybrid. Dia nggak yang total damage, nggak yang untuk meruntuhkan turret dengan cepat, tapi dia itu sekaligus untuk menahan badan. Ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya. Kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan, dia mungkin akan bisa langsung nge-end game-nya. Tapi gara-gara satu team fight yang terpisah dan Demon Knight dengan counters yang on point langsung mengincar ke arah Skylar, Skylar-nya dipaksa untuk mundur dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari arah Hoshi. Dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulu. Yap, ini benar-benar apapun yang dilakukan oleh pemain dari SGPN masih cukup berhasil sejauh ini loh. Mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal, belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama karena dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan 3 player loh Prof. Iya. Kepisahnya 3 player loh tadi. Makanya aku bilang kayak main front to back oke. Jadi kayak targeting dulu. Nuts-nya ini yang paling penting soalnya. Karena apa? Karena balik lagi dia emang punya Immortal. Ya. Tapi powernya itu bukan di Immortalnya tapi gimana cara dia misahin team fight-nya dari dua. Dan nanti Aquanya itu bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa. Di depan itu light-nya udah hancur loh. Light-nya udah remuk, Immortal pecah, terkurung pula dalam real evasion dan nggak bisa melakukan apapun lagi. Oke, tapi kalau Tenang. Sabar. Turunin tempo. Temponya sabar. Ya, yang penting temponya. karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya adrenalin suka naik dan mereka suka Takutnya ke bawah. Iya, ke bawah dan planning yang mereka inginkan. Tapi lihat langsung coba dipasang Light, bakal coba didapatkan dan langsung ada satu wave speed. Billboard manipulation, Light hilang, mundur ke arah belakang. Skylar dengan Athena Shield-nya dia nggak takut dengan seorang Nuts, bahkan Nuts yang harus respect. Bahkan di sisi lain Demon Knight men-take overload. Albert masih stay by his own position. Retribution diamankan Demon Knight dan bakal Albert kehilangan satu buah immortality. Shutdown didapatkan. Oh my god, Skylar berhasil memecahkan satu buah immortality, tapi Skylar di sana seperangkap flicker result point. Mundur ke arah belakang, tersisa 2 player dari tim Indonesia. Lord di tangan dari tim Aras GPS. Ini bukan hal yang baik Pak Mulung dan juga Profesor kami. Oh my god, ini dia hal yang kita takutin. Aras GPS ataupun tim-tim Filipina, mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua. Apakah ini adalah jawaban di awal gamenya, Prof? Mereka tertekan habis-habisan loh. Ya, counter setupnya malah dimainin sama RCPH. Mereka nggak buka duluan, terlalu banyak source skill yang udah digunakan. Watchers, ada heavy speed, jadi mau nggak mau mereka nabraknya lebih mudah. Dan Demon Knight dengan pasif efek dan yang ngaruh sama retribution yang udah kita bahas di early game tadi, ini bakal berbahaya kalau seandainya connect dan dimanfaatkan. Skylar no more flicker, tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay. Mereka kehilangan satu best turret. Ini masih bisa aman, masih sempat dan masih bisa melakukan defense, tapi mereka harus kehilangan satu best turret di arah mid lane-nya. Pong. Wah, ini gue juga baru dapat kabarnya. Ternyata ada gue nge-WA. Bang, Bunda nonton, Bunda bantu ikut doa. Dan sekarang waktunya pemain dari RRQC harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka miliki. Guna untuk tidak bisa langsung diajukan oleh pemain dari RGP karena udah ada satu defense langsung lompat kembali depan Tyrannus yang belum connect karena apapun. Tapi untuk heavy spin-nya berhasil mendorong langsung ke arah belakang. Tapi Nuts-nya berhasil langsung ditangkap. Nuts-nya tertinggal sendiri, tapi Nuts-nya masih cukup kuat dan selamat. Oh my god, kehilangan Pipin tanpa ada satupun yang kehilangan dari tim RGPS. Dan terima kasih Bundanya Pak Pulung udah mendoakan kami semua di sini. Tapi lihat di depan sana Eman, lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget, coba di follow up dengan Mystic Field. Berhasil dihindari Eman, Dolning lagi, Jiggle. Udah ganteng, jago Jiggle, R7. Berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim Aras GPS. Dan bahkan lihat gold difference-nya berbandingan dengan 3.000. Langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama Light is coming. Langsung heavy spin, tapi ternyata Albert top. Oh my god, ini bukan hal yang baik. Ini World Manipulation mencoba untuk menutup pergerakan. Habis side dikeluarkan, ada Skylar dengan basic attack yang dikeluarkan. Masih bisa menyelamatkan diri jiwa dan raga, tapi Light tidak mau tinggal diam. Ada PBNS coming, Watchers masih dimiliki. Dan bahkan Dolling Light membuat seorang R7 down. Satu persatu dirontokkan dan sedangkan tim RGPS mereka berkumpul menjadi satu. Bukan Demon Knight poin utamanya, tapi Eman dan juga seorang Aqua. Wow. Udah sempat aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field. 1,5 detik immobilize. Itu akan memberhentikan Albert dengan heavy spin. Itu akan memberhentikan Finn juga dengan wild charge-nya. Tapi Skylar, aku nggak menduga-duga kalau Skylar bener-bener gak dikasih main sama Nuts-nya. Nuts nge-zoning out dengan badan yang luar biasa dari Esmeralda. Dengan item immortalnya. Dan bahkan di top lane tadi dia gak tumbang.
di aggro loh turretnya. Bener-bener dibadanin sama Light dan ganti-gantian ketika Light Immortalnya pecah, langsung Masuk. ditutupin sama Natsnya. Tapi ini bukan hal yang baik ketika mereka akan team fight 4 versus 5. Akankah tim Arangkyoshi melepaskan begitu saja? Tapi Pipin terlalu offset kalau menurut gue pribadi dengan adanya tidak ada power untuk di backup sih. Memaksa keributan dan bahkan di sini Pipin belum berhasil untuk melakukan wall charge. It's okay. Reset. balik. Mendingan seperti itu. Iya, Mendingan pick off. Gini. Fight 5 lawan 5-nya tim Indonesia, aku akuin itu nilainya 90/100. Bisa dibilang hampir perfect. Dan kalau misalkan ngeliat 5 lawan 5, mereka itu biasanya lebih rapi. Nah makanya bagaimana cara Arangkyoshi melakukan defense dengan 5 lawan 5, ada banyak banget Immortal 4, bahkan Immortal yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Arangkyoshi, plus 1 Athena Shield. Ini dia jawabannya. Ketika Skylarnya nanti akan sedikit di-engage sama Nats dan juga Aqua, berarti tinggal gimana teman-teman dari Arangkyoshi menghentikan Eman yang tidak memiliki lagi item Immortal yang tadi udah sempat pecah. Ya benar banget, tapi lihat di sini Lord bergerak di arah mid lane. Pipin berada di garis depan, Pipin berada di arah boost. Light telah memberikan informasi kalau ada Vayne di sana tanpa adanya Immortality. Teman Kite masih punya Immortality, Vayne mundur ke arah belakang. Clay mencoba untuk sedikit meringankan beban dengan memperlambat pergerakan Lord masuk ke arah bottom lane. Dilihat, kalau coba difokuskan. Light flicker ke arah belakang, terlalu terburu-buru trigger yang dilakukan oleh seorang Skylar. But it's okay, no problem. Di moment manipulation masih coba ditahan. Nat, damage terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. Karsevan, Retribution dan seorang Albert masih ditahan, masih bisa. Light coming, di follow balik seorang Albert flicker tadi dikeluarkan. Real world manipulation, Light tertangkap. Ada Aqua di depan sana, tapi mereka tidak boleh semuanya masuk karena lihat loading line. Mystic Field, oh my god. Finn almost is never enough. Kakinya udah coba diikat, tapi ternyata belum berhasil didapatkan. Aduh, R7. Itu kan masuk semua bahaya. Iya. Bahaya karena melihatnya Light dapat ketangkep. Tapi itu tembok. Itu Dan tembok. Iron Bridge kita tahu akan ada tambahan efek stunnya ketika connect sama tembok. Dan untungnya itu semuanya langsung mundur. Kayaknya ada satu shot call yang dilakukan ketika ya overcommit. Siapapun itu yang shot call Itu the best suruh sih. return itu the best. R7 atau Vayne itu the best banget Bahkan optionnya. aku ya tidak sampai bisa mengucap karena aku tahu ketika itu di all in itu dibalesin pakai kayak semua. Tadi ngomongnya Iya, karena Aquanya belum kelihatan posisinya tadi. Dan itu Mystic Field-nya belum keluar. Ketika keluar untuk kedua kalinya, itu untungnya udah pada mundur duluan. Kalau seandainya Tyrant Reach Connect, ada efek immobilize juga, udah bisa dipastikan itu akan jadi mimpi buruk. Itu akan jadi mimpi buruk. Ini trigger disiplin dan call-nya bagus banget. Bagus banget. Entah Finn, entah R7. Siapapun itu. Lu the best, man. atau Clay, siapapun itu, Siapapun itu, lu the Skylar. best. Enggak, itu bagus banget karena tadi aku ngeliat karena potensi Araki untuk all in itu besar banget. Ya, so aku kayak, aduh, aku satu sama profesor. Tapi jangan sampai dikomen karena itu adalah memang sengaja RSGPH itu selalu bermain seperti itu. Gini. Makanya aku bilang kan, ini RSGPH mainin pola permainan upper bracketnya Arangkyoshi. Apa tarik ulur? Tarik ulurnya dimainin balik. Ini nih makanya aku kayak sempat bilang kalau Arangkyoshi menang pas lawan RSGPH itu gara-gara tarik ulur. Nah, tapi malah dibalikin pola permainannya. Gimana caranya Arangkyoshi biar keluar skill duluan, biar RSGPH baru ngelakuin counter initiation. Dan bahkan aku sama Profesor Kabi kita bisa ngobrol tadi pagi di rumah. Bahkan ada coach juga dari Filipina yang ngebedah permainan dari Arangkyoshi untuk membantu tim RGPS. Dan semoga ya next time ada tim-tim coach dari Indonesia yang ngebedah juga untuk membantu negaranya untuk berjuang. Karena sama lah. ya maksudnya sama-sama kayak membuktikan kalau ternyata sportivitas dijunjung tinggi. Maksudnya rivalitas hanya di lane of down. Benar. Ini dari Lord sendiri udah coba lihat dari RSGPH. Mereka udah mulai memancing-mancing lagi. Natsnya udah hadir kembali tapi direct. R7 masih cukup jauh juga. Udah ada Albert langsung ketemu aja dengan Natsnya. Belum ada satu yang pasti dilakukan tapi Clay-nya mulai tertangkap masa di bagian belakang. Tapi Natsnya didorong mundur lagi karena ada Skylar yang mencoba untuk langsung memberikan backup tapi Light-nya bergerak maju. Ada Win yang dikeluarkan. Reload manipulasi untuk Alisa. Apakah akan mendapatkan Lord tapi ternyata untuk Lord yang malah mendapatkan dari Demon Kite-nya. Sedikit lagi berarti Skylar-nya berhasil mendapatkan langsung karena Demon Kite. Di mana Demon Kite masih ada Tonros. Berhasil pula dia kabur dari tersebut tapi malah Albert-nya berhasil pula ditangkap Demon Kite-nya. Diambil tapi R7-nya pun harus down. Double kill. Tapi sayang banget triple kill. Akankah ada badai diciptakan tapi Eman-nya harus dipukul mundur oleh Clay. Oh my god, Clay versus everybody. Can you do it? Deden from Bogor. Di game pertama lihat langsung ada satu bola Holy Crystal bakal coba dipaksa. Lihat Clay memaksa dan langsung Mystic Field Tonic Light. Ame dan oh my god. Game pertama RSGPH berhasil mendapatkan game kali ini. Arangkyoshi terkena epic comeback. Tenang, reset. Ingat,
Ini adalah pola permainan yang sudah begitu rapih ketika kita ngomongin soal 15 menit awal. Hanya dengan satu mungkin call yang agak sedikit terlihat jelas tadi ketika Skylar terpisah oleh team fight. Ternyata Anarchy Hoshi yang hampir